Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrum Septiansyah dengan NIM 211061201162. Dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Barat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hendra, SEMM. Bab 1. Pengertian hukum, tujuan dan sumber hukum, kodifikasi, norma, dan hukum ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. A. Pengertian hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. B. Tujuan hukum. 1. Melindungi kepentingan manusia. 2. Mencegah konflik. 3. Menciptakan ketertiban. 4. Mewujudkan kebahagiaan dan perdamaian. C. Sumber-sumber hukum. Hukum material yaitu asal dari hukum itu diambil. Hukum formil yaitu bentuk dan sebab terjadinya sebuah peraturan yang sudah berlaku dan diketahui umum. D. Kodifikasi hukum. Hukum tertulis yaitu hukum yang dicantumkan di dalam berbagai peraturan. Hukum tak tertulis yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tidak tertulis tetapi harus bisa ditaati. Unsur-unsur kodifikasi, jenis-jenis hukum tertentu, sistematis, lengkap. Tujuan kodifikasi hukum tertulis, kepastian hukum, penyederhanaan hukum, kesatuan hukum, kaidah norma hukum adalah aturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian aturan yang baku untuk menentukan sesuatu. Ekonomi adalah peraturan rumah tangga atau ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemasaran barang-barang kekayaan. Hukum ekonomi adalah beragam ketentuan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi. Bab 2. Subjek dan objek hukum serta hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Jenis-jenis hukum. 1. Subjek hukum manusia atau orang. Yang kedua, subjek hukum badan hukum. Badan hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan yang memiliki hak dan kewajiban menegakkan hukum. Objek hukum yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum. Hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi pada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan prestasi terhadap suatu perjanjian. Jaminan umum adalah jaminan yang berbentuk karena sudah ditentukan oleh undang-undang. Jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena perjanjian gadai, yaitu yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang. Sifat-sifat gadai: adanya sifat kebendaan dan hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri. Hak preferensi atau didahulukan. Hipotek yaitu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil dan padanya bagi pelunasan suatu perhitungan. Sifat-sifat hipotek bersifat asesuair, yakni seperti halnya gadai, objek benda-benda tetap dan lebih didahulukan pemenuhannya dan piutang lain. Fidusa, jaminan yang dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, bukan kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia. Hapusnya jaminan fidusia karena A. Hapusnya hutang yang dijamin fidusia. B. Pelepasan hak atas fidusia oleh debitur. Dan C. Musnahnya benda jaminan fidusia. Bab 3. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Hukum perdata adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur
Hukum perdata di Indonesia terdiri dari hukum perkawinan, hukum waris, hukum kekeluargaan, hukum perikatan, hukum perorangan, dan hukum kekayaan. Keadaan hukum di Indonesia sering dibilang dengan istilah runcing ke bawah, tumpul ke atas, di mana keadilan sering tidak didapat untuk kalangan bawah yang kurang mampu. Sistematika hukum perdata di Indonesia. 1. Hukum perorangan, yaitu mengatur mengenai siapa saja yang dapat membawa hak dan kedudukannya dalam hukum. Hukum keluarga, yaitu mengatur hubungan abadi antara dua orang dalam satu keluarga yang berlainan jenis kelamin. 3. Hukum harta, yaitu hukum yang mengatur hak pada orang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai uang. Hukum waris, yaitu hukum yang mengatur mengenai benda dan kekayaan jika seseorang itu telah meninggal. Hukum perikatan dalam bab 4. Perikatan yaitu hubungan hukum dalam harta antar dua orang atau lebih, di mana suatu hak dan orang lain berkewajiban akan kewajibannya. Pembedaan perikatan: A. Obligato civilis atau perikatan perdata, perikatan yang mempunyai akibat hukum; perikatan yang tidak ada akibat hukum. B. Instanding verbintenis, yaitu perikatan yang prestasinya berupa upaya resultan verbinteris, perikatan yang prestasinya berupa hasil. C. Perikatan prinsipal atau perikatan pojok, perikatan yang dapat berdiri sehingga perikatan tergantung pada perikatan pokok. Asas-asas hukum perikatan. Asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau di luar peraturan hukum konkret di Indonesia. Bentuk dari wan prestasi bisa berupa 4 kategori, yaitu 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan lakukannya. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sesuai. 3. Melaksanakan apa yang dikerjakan namun terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 4. Hapusnya perikatan. Tentang pembaharuan hutang, perjumpaan hutang atau kompensasi, dan pembebasan hutang, musnahnya barang terhutang, dan kebatalan dan pembatalan perikatan kadaluarsa. Bab 5. Hukum perjanjian baku atau standar, yang pasal-pasalnya ditentukan perjanjian yang diatur di dalam dan di luar Burgerlijk Wetboek atau BW. Standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausa eksonerasi dalam transaksi dokumen konsumen dan lahir dari kebutuhan masyarakat untuk memberi kemudahan para pihak dalam melakukan transaksi. Macam-macam perjanjian, yaitu perjanjian cuma-cuma dan dengan beban, perjanjian sepihak cepat timbal balik, perjanjian konsensual formal dan real, perjanjian bernama. Syarat sahnya perjanjian: sepakatnya yang mengikuti dirinya, kecakapan membuat perikatan, sesuatu hal tertentu, sesuatu sebab yang halnya membuat pembatal perjanjian. Ada pelanggaran: pihak pertama melihat pihak kedua kemungkinan bangkrut, terkait pemerintah pengadilan, terlibat hukum, tidak memiliki lisensi cakapan wewenang. Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Bab 6. Tentang hubungan hukum perdata dan hukum dagang. Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan orang yang lainnya dalam bidang perniagaan. Sedangkan hukum perdata dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Pemisahan keduanya hanyalah karena perkembangan hukum dagang itu sendiri dalam mengatur pergaulan internasional dalam hal perniagaan. Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata, atau dengan kata lain, hukum dagang merupakan perluasan dari hukum perdata. Hubungan pengusaha dan pembantunya. Pengusaha adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan dalam perusahaannya.
Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seseorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Dalam menjalankan perusahaannya, seseorang pengusaha dapat bekerja sendirian atau dapat bantu oleh orang-orang lain yang disebut pembantu-pembantu perusahaan. Pembantu-pembantu perusahaan dalam perusahaan dibagi menjadi dua fungsi. Satu, membantu dalam perusahaan seperti pelayanan toko, pekerja keliling, pengurus filial, pemegang prokurasi, pemimpin perusahaan. Dua, membantu di luar perusahaan seperti agen perusahaan, perusahaan perbankan, pengacara, notaris, makelar. Pengusaha dan kewajibannya. Ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha, yaitu yang pertama, membuat pembukuan sesuai dengan pasal 6 KUH Dagang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, dan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 yang dikatakan dokumen perusahaan adalah terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Kemudian mendaftarkan perusahaannya sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, maka setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan menurut hukum wajib untuk melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya sejak tanggal 1 Juni 1985. Bab 7 yaitu tentang bentuk-bentuk badan usaha, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan badan usaha milik negara. Bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, diantaranya produk dan jasa yang nanti akan dijual atau diperdagangkan. Perusahaan perseorangan. Perseorangan terdiri dari perusahaan dagang atau PD atau usaha dagang atau UD, merupakan perusahaan perseorangan yang biasa dilakukan atau dijalankan oleh satu orang pengusaha. Perusahaan perseorangan ini modalnya dimiliki oleh satu orang, di mana seorang pengusaha tersebut langsung bertindak sebagai pengelola dan kadangkala dibantu oleh beberapa orang pekerja. Badan usaha berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum adalah badan usaha yang di dalamnya terdapat pemisahan harta kekayaan atau aset pemilik dengan harta kekayaan badan usaha, dan proses pendiriannya membutuhkan pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian dan anggaran dasarnya. Badan usaha berbadan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perseroan terbatas PT atau perseroan terbatas. Yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Kemudian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Badan usaha yang bukan badan hukum atau non-badan hukum. Biasanya usaha bersama tersebut dalam skala yang belum begitu besar dan pihak yang diajak bekerja sama merupakan orang terdekat yang sudah dikenal atau bahkan keluarga sendiri. Badan usaha bukan badan hukum dibagi menjadi tiga, yaitu firma adalah persekutuan yang menjalankan usaha secara terus-menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama persekutuan. CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer untuk menjalankan usaha secara terus-menerus. Persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah persekutuan
yang menjalankan profesi secara terus-menerus dan setiap sekutu bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Ciri-ciri perseroan terbatas yaitu berbadan hukum, memiliki modal dasar berupa saham, bertujuan untuk mencari imbal hasil, melaksanakan kegiatan usaha, dipimpin oleh seorang direksi, tidak mendapatkan fasilitas dari negara, pemilik saham berhak mendapatkan dividen, karyawan berstatus pegawai swasta. Contoh dari perusahaan persero adalah PT Pertamina, PT Kimia Farma Terbuka atau TBK, PT Telekomunikasi Indonesia atau TBK, Telkom, PT Garuda Indonesia Tbk, dan sebagainya. Koperasi. Pengertian koperasi adalah perkumpulan ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang memberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota dan mengikuti aturan yang ada dengan kerjasama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. Ciri-ciri koperasi yaitu bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, keanggotaan atas kesadaran anggotanya dan tanpa paksaan. Kegiatan dilakukan berdasarkan gotong royong. Jadi ciri-ciri koperasi dijalankan oleh anggota dan untuk anggota. Contoh koperasi antara lain KUD atau Koperasi Simpan Pinjam Unit Desa, KSU Koperasi Serba Usaha, KPS Koperasi Pasar, KKD Koperasi Kredit. Yayasan. Yayasan sendiri tidak memiliki anggota dan yayasan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Ciri-ciri yayasan yaitu eksistensi yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia belum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengakuan yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar yuridis yang tegas, berbeda dengan PT, koperasi, dan badan hukum yang lainnya. Contoh yayasan antara lain Yayasan Anawal, Yayasan Fatwa Alim, Tonoto Foundation, Yayasan Muhammadiyah, Yayasan Perguruan Islam Al-Azhar, Yayasan Beasiswa Super Semar, Habibie Center, Putra Sampurna Foundation. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Secara umum, pengertian BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan asetnya dikuasai oleh negara. Ciri-ciri BUMN: kekuasaan penuh di tangan pemerintah, sumber pemasukan negara, segala risiko ditanggung pemerintah, melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. Produknya dibutuhkan masyarakat. Bab 9 tentang pengertian haki, prinsip-prinsip, hak kekayaan intelektual, klasifikasi hak kekayaan intelektual, dasar hukum hak kekayaan intelektual. Pengertian haki, hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. 1. Prinsip ekonomi dalam hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dan daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Kedua, prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam menggunakan hak
atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Yang ketiga, prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna untuk meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. 4. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan suatu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Bab 11 tentang konsumen dan perilaku usaha. Konsumen adalah setiap orang yang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Asas perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam perlindungan konsumen berlaku asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas keamanan dan keselamatan konsumen. Bab 12 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang. Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli yaitu suatu bentuk pengusahaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh suatu perilaku atau satu kelompok perilaku usaha. Asas dan tujuan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Asas berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau Undang-Undang Anti Monopoli yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan perilaku usaha dan kepentingan umum mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat di Indonesia. Bab 13 tentang Undang-Undang Anti Monopoli dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Mencakup pedoman program kepatuhan secara sistematis. Pedoman kepatuhan ini mencakupi bagian 1 latar belakang. Bagian ini yang menjelaskan mengenai pedoman program kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada umumnya dan hal yang melatar belakangi pembuatan program tersebut. Kemudian bagian kedua, tujuan cakupan pedoman program kepatuhan. Bagian ini menjelaskan tentang tujuan pembuatan pedoman program kepatuhan, ruang lingkup program, dan hal-hal yang tercakup dalam program. Dan yang ketiga, pedoman program kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha. Dalam bagian ini akan menjelaskan tentang definisi dan manfaat program kepatuhan bagi pelaku usaha, pentingnya pembuatan program kepatuhan secara tertulis oleh pelaku usaha. Bab 14 tentang pengertian sengketa, cara penyelesaian dan perbandingan antara perundingan, arbitrasi dan litigasi. Pengertian sengketa dalam bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang atau kelompok-kelompok atau organisasi terhadap satu objek permasalahan. Menurut Ali Ahmad, pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari pemikiran yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Cara penyelesaian sengketa. A. Negosiasi berasal dari kata negotiation yang artinya perundingan atau musyawarah. Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan. B. Mediasi merupakan
Mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga atau mediator yang tidak memihak, yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian. C. Arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penjelasan sengketa di mana para pihak menyerahkan kewenangan kepada pihak yang netral yang disebut arbiter untuk memberikan putusan. Sekianlah hasil dari pembahasan hukum dalam bisnis. Jika ada kesalahan kata atau kurangnya informasi, mohon dimaafkan.